Sekarang kan sudah ada pesawat, dulu pakai laut. Laut itu jalur yang paling mudah untuk keliling bumi. Itulah kenapa para ilmuwan, para ulama ketika meneliti ini juga mencoba untuk melihat laut, Pak. Karena mesti pakai laut itu. Apalagi kan Dzulqarnain tidak sendiri. Dia harus membawa timnya, ahli, bahkan pasukannya segala macam dia bawa untuk keliling itu. Karena itu semua wilayah kekuasaan. Mana saja wilayah yang diamanahkan Allah pada kita, maka semua harus disambangi. Makanya saya bilang jangan jadi presiden, Pak. Wallah susah masuk surganya. Karena antum Indonesia nih. Indonesia ya Allah, Pak, masuk wilayah perbatasan di ujung gitu ya. Ya Allah, kemarin saya kumpul sama teman-teman, Pak. Itu ada teman-teman yang berdakwah di pedalaman. Masya Allah, tabarakallah, Pak. Dia ceritakan bagaimana untuk sampai ke tempat-tempat itu. Saya bilang tidak mungkin presiden sampai ke situ. Laporannya jangan-jangan pun, itulah laporannya lah, itulah nggak orangnya. Itulah laporannya jangan-jangan pun tidak sampai. Ya Allah, itulah. Dari situ ada kakak sekian puluh kakak muslim itu negeri ini, ya. Kecuali antum sudah punya semua perangkatnya seperti Dzulqarnain, kepemimpinan memang harus diambil. Itu PR-nya. Berarti PR-nya adalah harus mengusahakan sabab dulu. Kalau sabab sudah cukup, pasti Allah berikan tamkin. Hatta idza balagha maghribasy syams. Jalan. Ini juga tidak diketahui oleh para ilmuwan dan ulama. Itu jalan mulainya dari mana itu? Nggak tahu. Sampailah di tempat maghribasy syams, tempat terbenam matahari. Di mana ada matahari terbenamnya? Kan kita semua tahu teori siang dan malam. Emang di mana matahari ngumpetnya kan? Orang ini bulat begitu muter. Hatta idza balagha maghribasy syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Dzulqarnain menjumpai matahari itu terbenamnya fi 'ain. 'Ain itu bisa bermakna mata air yang keluar airnya, atau 'ain itu juga artinya mata, Pak. Mata kita ini itu juga 'ain. Tapi kalau di sini terjemahannya adalah air hami'ah. Hami'ah itu yang panas, hitam, seperti keluar lumpur gitu. Itu oleh ilmuwan sekarang, bahkan makanya sampai ada ilmuwan yang menduga ini rasanya di situ ada gas atau minyak gitu. Ada, Pak, ilmuwan itu sampai membahas gitu. Coba dicari di mana kalau matahari terbang mesti di barat, Pak. Kalau kita di laut, kayaknya yang lihat matahari itu kan masuk ke laut, gitu kan gitu. Kalau kita di gunung, dia seperti masuk dalam. Jangan-jangan ada gunung yang matahari kayak masuk ke kawahnya, Pak. Betul kan? Jangan-jangan, karena mata melihat. Nah ini dilihat gitu oleh Dzulqarnain, itu matahari turun terbenamnya itu seperti di mata air itu, di air yang hitam itu. Fi 'ainin hami'ah. Wa wajada 'indaha qauma. Di sana dia menjumpai ada satu kaum masyarakat. Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Dzulqarnain, kau punya dua pilihan sekarang. Ini beliau dengan para stafnya nih, Pak. Dzulqarnain, kau punya dua pilihan. Kau azab mereka, kau siksa mereka, hukum mereka, atau kau perlakukan dengan baik. Dua pilihan. Dengan kalimat inilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa masyarakat yang ditemui Dzulqarnain itu masyarakat kafir, masyarakat yang tidak beriman, ya. Masyarakat yang tidak beriman itu oleh Dzulqarnain, maka kan Dzulqarnain punya pilihan, Pak. Pilihannya adalah mau dihukum karena mereka tidak beriman, atau mau diperlakukan dengan cara baik. Dzulqarnain kemudian menjawab di kalimat, dan ini menjadi kaidah kepemimpinan luar biasa. Qala amma man zalam. Dzulqarnain menjawab, adapun yang zalim, amma man zalam fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibhu 'adzaban nukra. Orang yang zalim, kata Dzulqarnain, maka kami akan menghukumnya. Nanti dia dikembalikan kepada Allah dan akan Allah siksa dengan hukuman yang lebih besar lagi. Ini bukti bahwa Dzulqarnain beriman. Wa amma man aman wa amila salihan
falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu min amrina yusra. Adapun yang beriman dan beramal soleh, maka balasannya adalah balasan yang baik dan semua urusannya akan dipermudah. Ini bagus banget ini, Pak. Konsep ini luar biasa. Karena pemimpinnya muslim, maka tolak ukurnya jelas. Itu satu. Siapa? Urusannya urusan zalim. Siapa yang zalim? Zalim di sini kalimat amman zalam. Siapa yang zalim? Di sini tidak ada kalimat siapa yang berbuat dosa, siapa yang kafir. Kalimatnya zalim. Padahal di ayat setelahnya wa amman amana wa amila salihah. Orang yang beriman dan beramal soleh, itu di ayat setelahnya. Kan ini sebenarnya tolak belakangnya, Pak. Artinya orang yang kafir itu pasti cenderung pada kedzaliman. Karena kalau mereka yang ada di wilayah itu adalah wilayah kafir, pasti banyak sekali yang didolimi, Pak. Banyak sekali yang didolimi. Ya, saya ingat contoh, Pak, contoh. Waktu muslimin potong korban Idul Adha, ya, itu ternyata ada yang protes, ya kan? Ada orang-orang kafir yang protes ini tidak manusiawi, binatang sekian banyak disembelihi oleh muslimin seluruh bumi, ya kan? Ternyata orang kafir, ternyata mereka itu justru motong binatang dengan cara yang lebih keji, bahkan tidak dimakan. Kalau kita kan kita potong baik-baik dengan cara yang benar, kita perhatikan betul kemanusiaan, sisi manusiawinya, karena Nabi juga mengatakan itu, ya. Nabi mengatakan falyuhidda syafratah wal yurih dzabihata. Kata Nabi, tajamkan pisaumu, nggak boleh pisau tumpul karena menyakitkan, dan istirahatkanlah binatang sembelihanmu itu. Jadi manusiawi sekali Islam itu. Sudah begitu kita makan, Pak, ya. Jadilah sop, sate, tongseng dan segala macam, ya. Kita makan. Tapi mereka tidak, mereka buang. Dan mereka orang sangat zalim di semua hal, baik kepada sesama, baik kepada binatang, baik kepada tumbuhan dan sekitarnya. Makanya Dzulqarnain punya konsep kaidah yang menarik sekali, Pak. Tolak ukur pertama adalah memang lihatlah kezaliman itu. Dan orang beriman bergabung dengan amal soleh itu karya yang baik, maka oleh Dzulqarnain diposisikan dengan posisi yang sangat mulia. Bahkan Dzulqarnain mengatakan wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan bahkan kami akan memudahkan urusannya. Gitu. Nah, ini susahnya kan gitu, Pak. Begitu mimpin, ya kan? Saudaranya muslim yang dipimpin malah dipersulit. Semua malah susah urusannya, kan? Sampai akhirnya, mohon maaf, akhirnya sampai muncul kalimat. Ini saya sebenarnya khawatir, Pak. Ini saya khawatir sekali. Tentu dalam Islam kita tahu bahwa masyarakat muslim tidak boleh dipimpin oleh pemimpin kafir. Tapi saya justru yang khawatir di masyarakat seperti sekarang ini, itu sudah hukumnya sudah jelas kalau itu. Cuma yang saya khawatir ada, Pak. Saya khawatir justru pemimpin kafir ini berhasil. Tapi ya serba salah. Kalau nggak berhasil kita juga yang sengsara, Pak. Nggak berhasil kita sengsara, dia berhasil, saya khawatir sekali. Kenapa? Masyarakat akan berkata, ternyata orang kafir lebih baik, Pak. Loh, gimana orang kafir lebih baik, Pak? Karena muslimnya tidak memimpin dengan cara yang baik. Begitu dipimpin muslim, nggak ada. Semua dipersulit, disusahkan. Dzulqarnain jelas mengatakan, wa amman amana wa hamila salihah. Yang beriman beramal soleh, maka akan diberikan balasan baik dan dipermudah urusannya. Orang kafir, zalim, nah, saya akan berikan hukuman. Saya berikan hukuman, dan kemudian nanti di sisi Allah hukumannya akan lebih berat lagi. Oke, begitulah. Itu di sana Dzulqarnain begitu datang, masyarakatnya kafir. Begitu dia dikasih pilihan, sudah. Karena Dzulqarnain kalau menghukum nggak ada yang bisa ngelawan, itu raja besarnya, kekuatannya nggak karuan. Tapi lihat raja yang adil, Pak, tidak diktator. Dia memimpin itu, dia lihat begitu datang dilihat kafir, oh iya, kita belum pernah masuk ke sini, kan? Maka sudah, kaidahnya begini, tapi kita dakwai dulu. Maka Dzulqarnain berdakwah. Jadi ini raja yang berdakwah itu begini. Raja pemimpin, dia berdakwah tentang iman, tentang tauhid, tentang Islam, dia dakwah. Kemudian dilihat apakah mereka masih tetap ingkar dan zalim. Baru berlaku hukuman itu.
atau mereka berubah menjadi masyarakat yang beriman dan berkarya baik itu, maka diberikanlah penghormatannya, diberikan balasan baik dan dipermudah urusannya. Dan kaidah ini memang harus menjadi kaidah yang rata. Namanya kalau bahasa kita adalah hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman penghargaan itu memang berjalan, Pak. Harus dijalankan dengan baik. Summa atba'a sababa. Selesai bertugas di sana, tugasnya ternyata mendakwai masyarakat, Pak. Mendakwai masyarakat, nanti dilihat beriman apa enggak beriman. Ya. Kemudian dia jalan lagi. Summa atba'a sababa. Jadi tidak berhenti bergerak, Pak. Jalan terus, Pak. Jadi itu kalau diukur timur ke barat, ini karena susah kita mengambil pendapat yang mana karena saking banyaknya pendapat, tapi itu jaraknya sangat jauh, buktinya gampang. Begitu dia berjalan hatta idza balagha matli'asy syams. Ketika Dzulqarnain sampai di tempat terbit matahari. Nah, tadi kan terbenam matahari di sana ujung barat, nah ini sekarang ujung timur. Nah, cuma ini Pak repotnya, di mana ujung barat, di mana ujung timur. Kalau analisa harus sangat banyak dan masing-masing analisa menghadirkan buktinya. Begitu sampai di matli'asy syams, wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ternyata di sana pun menjumpai sebuah masyarakat. Yang masyarakat itu ada di tempat itu di mana kata Allah, kami tidak menjadikan penghalang antara mereka dan matahari. Ini ada dua tafsir. Yang pertama adalah bahwa mereka ini ada di wilayah yang tidak ada yang bisa melindungi mereka dari matahari. Maksudnya apa? Berarti tidak punya rumah. Satu. Berarti juga tidak ada pohon-pohon yang bisa melindungi. Kan kalau kita ada matahari berlindung di bawah pohon kan bisa. Kata Allah tidak ada itu. Artinya tidak ada yang bisa melindungi mereka dari matahari. Kalau matahari terbit, tidak ada yang bisa melindungi mereka dari matahari. Bahkan para ulama mengatakan bahwa ini bukan cuma pas terbit. Ini bahkan ada yang mengatakan ini sepanjang hari tempat itu terus panas. Tidak ada tempat berlindung. Itu satu. Tafsir yang kedua adalah bahwa masyarakat yang tinggal di tempat itu telanjang dan tidak berpakaian. Jadi makanya badannya kena matahari. Jadi Dzulqarnain Masya Allah, di barat berhadapan dengan masyarakat kafir, di timur berhadapan dengan masyarakat telanjang. Itu keadaan pemimpin, itu tugas pemimpin. Makanya kalau antum baca di kitab Siyasah Syariah, para ulama mendefinisikan as-siyasah asy-syar'iyyah, gitu kan? Itu definisinya begitu, bahwa kepemimpinan yang semakin mendekatkan masyarakatnya pada Allah. Jadi kalau gini gampang Pak, kalau kita mimpin masjid tambah sepi, yakinlah antum gagal Pak. Masih gagal. Karena as-siyasah, antum baca kitab Siyasah Syariah siapapun. Ya, mau Ibnu Taimiyah, mau Ibnu Qayyim, mau Al-Mawardi, bacalah kitab Siyasah Syariah. Itu selalu jadi definisi para ulama, bahwa kepemimpinan yang menghantarkan masyarakat lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Dzulqarnain punya tugas sekarang. Di sana kafir, di sebelah timurnya ternyata itu masyarakat nggak punya pakaian, nggak telanjang pakaian. Tapi anehnya kisahnya, lihat kisahnya. Kadzalik wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Ini di terjemahan bahasa Indonesia kita ya. Selesai, kisah timur selesai. Terus kemudian nanti pindah lagi. Tsumma atba'a sababa, pergi lagi Dzulqarnain. Cuma pertanyaannya muncul. Pak. Loh, kalau yang di barat tadi jelas. Dzulqarnain dakwah dulu. Dakwah dulu. Kemudian karena Dzulqarnain sudah punya kaidah, pokoknya yang tetap kafir saya hukum. Yang berubah jadi beriman, beramal soleh, saya berikan penghargaan, saya permudah semua urusannya. Tapi begitu sampai di masyarakat telanjang, tidak ada itu kalimat itu Pak. Sehingga bahkan tidak disebutkan Dzulqarnain terus apa tindakannya terhadap masyarakat telanjang yang di timur itu. Antum pilih sekarang, Dzulqarnain langsung pergi atau Dzulqarnain memperlakukan yang sama dengan orang di barat? Sama atau pergi? Jawabannya sama.
Dai, Pak. Mosok dai meninggalkan umatnya. Di mana ada masyarakat perlu mendapatkan pencerahan, perlu mendapatkan bimbingan, dibimbing. Di mana dia berada, di situ syariat Allah dijunjung, kan begitu. Mana ada pemimpin besar di Dzulqarnain lari dari tanggung jawab? Itu bukan Dzulqarnain. Ini seorang pemimpin yang bertauhid ini. Cuma dari mana kita tahu bahwa Dzulqarnain memperlakukan hal yang sama, didakwai dulu, nanti kalau ada yang baik diberi penghargaan, kalau yang ternyata tetap jahat maka akan diberi hukuman. Jawabannya cuma dikatakan dzalik itu. Yang kalau ini memang susahnya terjemahan bahasa Indonesia, Pak. Kadzalika itu terjemahannya demikianlah. Padahal kalau dalam bahasa memang susah terjemahannya bagaimana? Kaf itu, kaf yang kadzalik, kaf yang di depan itu para ulama mengatakan litasybih. Tasybih itu ini untuk perumpamaan yang serupa dengan yang sebelumnya. Itu kafnya. Jadi bayangkan, itu tidak perlu diurai panjang lebar oleh ayat, nggak perlu diulangi, dan kemudian Dzulqarnain dakwah kemudian berkata itu lagi, kelamaan, Pak. Quran ini untuk orang-orang pintar, Anda tahu ya? Quran ini untuk orang-orang pintar, orang-orang yang berakal. Di Quran ini, makanya cuma dikasih huruf kaf, di situ terjawab bahwa Dzulqarnain melakukan hal yang sama dengan yang dilakukannya di barat. Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra thumma atba'a sababa. Kemudian berjalan lagi, Pak. Pemimpin yang nggak pernah diam, dikeliling, karena itu semua kekuasaan dia, semua kekuasaan dia, Pak. Dan ini yang sebenarnya jadi hal yang menarik, Pak. Disinilah maka tidak pernah ada alasan pemimpin mengatakan susah, Pak, daerahnya dijangkau, nggak usah jadi pemimpin, Mas. Antum kalau baca, Pak, bahkan kalau antum baca hasil penelitian para ilmuwan ulama sepanjang zaman tentang kisah ini, bahkan nanti kisah ketika Dzulqarnain membangun Rodma, benteng itu Pak, itu salah satu penelitian wilayah itu, ya Allah, susah dijangkau, Pak. Ada seorang peneliti, seingat saya dari Yordan. Saya tidak tahu kebenarannya, cuma saya menyampaikan salah satu yang saya lihat. Itu bahkan ada videonya. Beliau diteliti dulu, terus beliau yakin, ini sekali lagi bukan, saya tidak tahu mana yang benar ya. Beliau yakin bahwa tempat adanya dibangunnya benteng yang oleh Dzulqarnain itu adanya di Kirgistan. Ya, ada pendapat banyak lain, ada yang bilang Zhengzhou di Cina. Ada yang bilang ya itu tembok raksasa itu, ada yang bilang gitu ya. Ada macam-macam, ada yang bilang oh enggak, tempatnya ada di dan segala macam, tempatnya di sekitar wilayah mana gitu, ada banyak sekali. Saya ceritakan satu ini. Itu beliau peneliti itu datang dengan tim, setelah dicek semua peta, dilihat dari berbagai ini satelit segala macam, mereka yakin itu dengan penelitian ilmunya begitu. Ini keyakinan para peneliti. Oke, dia terbang tuh, Pak, ke wilayah itu. Antum tahu wilayahnya? Saya ceritakan wilayahnya supaya antum tahu kalau itu wilayahnya, maka memang tidak ada alasan pemimpin mengatakan susah dijangkau wilayahnya. Wallah, susah dijangkau sampai hari ini, apalagi zaman itu. Susah dijangkau, Pak. Itu dia bagi timnya jadi dua. Yang satu jalan darat, yang satu pakai helikopter, Pak. Begitu sampai di tempat itu, dia pakai helikopter. Susah sekali, Pak. Yang jalan darat itu susah sekali. Dia naik pesawat dulu, pesawat kemudian nanti naik mobil yang begitu terjal berbatu gunung itu, berdebu, sekali-kali ketemu, sekalinya banyak ya kambing ketemunya banyak. Begitu turun naik kuda, mobil sudah nggak bisa, naik kuda, Pak. Semua peralatan Mas naik kuda. Di level tertentu kuda sudah tidak bisa naik, Pak. Antum bayang itu, kuda berhenti, pendaki dengan bawa kamera, pendaki baru mereka tunjukkan ini tempatnya. Terus mereka scan ininya untuk mengetahui kandungan besi, karena ada bab tembaganya gitu ya. Dan seterusnya. Ada besi, ada tembaga di situ, dicek oleh mereka. Wilayahnya besar sekali dan oke. Artinya Pak, kalau betul itu tempatnya, maka memang pemimpin harus sampai ke semua wilayah kekuasaannya. Tsumma atba'a sababa. Berangkat lagi Dzulqarnain sampai ke tempat hatta idza balagha bainas saddain.
wajada min dunihi ma qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Begitu Dzulqarnain sampai di antara bayna saddain. Saddain ada banyak ulama mengatakan artinya dua gunung besar, tinggi besar. Wajada min dunihi ma qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Dzulqarnain menjumpai masyarakat lagi, itu semua rakyatnya. Baik. Tapi masyarakatnya ini la yakaduna yafqahuna qawla. Mereka itu tidak paham bahasa. Ini susah banget. Terus gimana ngomongnya Dzulqarnain ini ya? Ada dua arti di situ. Karena di kata yafqahun itu la yakaduna yafqahun, kata yafqahun itu ada dua cara membacanya. Ini mohon maaf nih, ini ayat tentang Dzulqarnain Pak. Ini termasuk ayat yang pendek tetapi banyak sekali beberapa jenis qiraahnya, cara membacanya. Ini qiraah sab'ah ya. Kita tahu dalam Al-Qur'an ada qiraah sab'ah. Dan Masya Allah banyak sekali cara membacanya di beberapa kata di situ. Termasuk yafqahun. Yafqahun, kalau yafqahuna la yakaduna yafqahuna qawla, artinya masyarakat itu tidak paham pembicaraan. Itu. Tapi qiraah yang lain mengatakan la yakaduna, iya-nya di dhammah, kemudian qafnya di kasrah. Ya, yufaqihun. Itu artinya adalah mereka masyarakat ini pun tidak bisa memahamkan orang lain tentang keinginan mereka. Nah, sudah susahnya diajak ngomong gak ngerti, menyampaikan maksud tidak bisa. Tapi hebat Dzulqarnain, lihat Pak. Qalu ya Dzulqarnain inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzulqarnain, ini mereka minta, wahai Dzulqarnain, Ya'juj Ma'juj merusak di bumi ini. Mau nggak kami tawari Anda dengan uang, ya kan? Tapi syaratnya kau buatkan tembok menutup antara kami dan mereka. Nah itu ngerti Pak. Itu ngerti tuh. Buktinya Dzulqarnain kok jawab, qala ma makanni fihi rabbi khair. Kata Dzulqarnain, yang Tuhanku berikan kepadaku lebih baik dari yang kalian tawarkan. Nah itu ngerti Pak. Dia ngomong ngerti, diajak ngomong ngerti. Gimana rahasianya? Ada dua poin pelajarannya. Pertama, inilah hebatnya Quran ketika menyelipkan sebuah kata. Kalau Quran mengatakan, antum lihat ayat 93, hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihi ma qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Kalau kata yakaduna dibuang, bunyinya menjadi la yafqahuna qawla, 100% mereka nggak bisa diajak ngomong Pak. Tapi Allah masukkan kata yakadun, sebenarnya mereka masih bisa, tapi susah sekali, susah dipahami, susah ngerti itu mereka. Dan susah dipahami, susah mengerti. Yang kedua adalah hikmah Pak. Ini hikmah besar, bahwa pemimpin itu Pak, walau masyarakatnya susah diajak komunikasi Pak, pemimpin berupaya semaksimal mungkin untuk memahami apa maunya mereka. Jangan jadi pemimpin deh pokoknya, kalau nggak telatenan, jangan jadi pemimpin Pak, betulan. Masuk neraka, saya dibilang masuk neraka Pak. Allah masuk neraka, susah. Dzulqarnain berusaha memahami apa yang mereka mau sebenarnya. Mereka sangat susah masyarakatnya. Para ulama mengatakan mengapa mereka susah sekali menyampaikan keinginan mereka dan susah memahamkan orang lain tentang keinginan mereka, karena dua hal. Pertama, bahasa mereka aneh, susah. Yang kedua, mereka masyarakat yang sangat tidak berilmu. Jadi ini orang masyarakat rendah strata pendidikannya Pak. Nah sudah ya, pas ya. Di barat ketemu orang kafir, di timur ketemu orang telanjang, di tengah, ini di tengah. Para ulama mengatakan dia tidak di timur di barat, dia di tengah. Ada yang mengatakan arahnya ke utara. Di tengah ini ketemu dengan orang tidak berpendidikan dan susah diajak bicara. Coba Pak, itu keadaan masyarakat zaman kebesaran Dzulqarnain.
Itu semua tanggung jawab pemimpin. Nggak ada pemimpin lari. Begitu ada salah semua lempar-lemparan. Kata kepala dinas, itu staf saya itu yang salah tuh. Stafnya bilang, oh enggak, itu di lapangan yang salah. Yang lapangan nggak mau disalahin kan? Enggak pak, itu salahnya kepala sekolah mempercetakan. Ribut buku kemarin tuh. Coba. Itu urusan tentara, polisi sama. Komandannya, oh itu anak buah saya, itu di luar perintah itu. Ya, Pak. Lihat, pemimpin bertanggung jawab seutuhnya. Kalau saya pemimpinnya, saya mimpin mereka, berarti saya tidak bisa didik mereka. Seutuhnya, insya Allah. Nah, artinya mereka masyarakat yang tidak punya ilmu, rendah sekali strata ekonominya. Karena rendah strata ekonominya, maka dikerjain terus sama Ya'juj dan Ma'juj. Diserang terus itu mereka itu. Tidak bisa, mereka tidak bisa menjaga negeri, mereka lemah dan seterusnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka malas. Ini lebih repot lagi nih. Mereka malas karenanya urusan kerjaan. Udahlah Dzulqarnain, kita bayar aja, mau nggak dibayar? Kita bayar, ente yang kerja. Bukan cuma mereka tidak berilmu, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama mereka malas. Jadi kita bayar aja. Karena orang nggak berilmu, Pak, ya kan? Dia nggak tahu yang datang Dzulqarnain yang punya dari timur sampai barat. Lah ini cuma ditawari, paling duitnya orang nggak punya berapa sih, Pak? Orang nggak punya duitnya berapa kan? Ini pelajaran mahal, subhanallah, Pak. Pemimpin tuh kalau sudah cukup, ya diem aja, nggak usah ngambil gaji, kenapa sih? Loh, dia mengatakan, Dzulqarnain mengatakan, qala ma makkanni fihi rabbi khair. Apa yang Allah berikan pada saya jauh lebih baik dari semua tawaran kalian. Saya nggak perlu uang kalian. Oke, simpan tuh uang. Gampang kok Pak, ngambil hati rakyat itu, bener. Ambil teman. Saya nggak perlu ambil. Kalian minta dibuatkan apa? Sadda. Tembok kan? Saya buatkan. Gak usah pakai gaji. Ambil aja. Dzulqarnain bilang, saya duit cuma segini buat apa? Mas saya kan timur sampai barat saya punya, Pak. Bisa nggak begitu, Pak? Jangan malah sebaliknya, begitu menjabat, ini kesempatan ini kan, kapan lagi proyek? Repot, Pak. Lihat, Allah, Pak. Ini kenapa disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah sebagai peraja terbaik dalam kisahnya itu? Lihat contohnya. Jadikan pelajaran. Pemimpin begitu. Kalau sudah cukup, ini kalimat Umar Ibnu Khattab. Umar mengatakan, saya, ini resmi waktu beliau baru dilantik, saya memposisikan posisi saya terhadap harta negara seperti seseorang yang mengurus harta anak yatim. Oh, jelas tuh. Tahu harta anak yatim? Harta anak yatim itu Quran jelas mengatakan. Quran mengatakan bahwa kalau saya berkecukupan saya tidak ambil. Kalau saya tidak punya, saya akan mengambil dengan cara yang baik. Konsepnya jelas. Memang perlu, para pemimpin kita ini perlu kita daurah anak yatim, Pak. Supaya tahu cara, jadi daurah cara ngurus harta anak yatim, gitu kan ya. Nanti ujungnya dibilang, Pak, harta negara itu harta anak yatim. Karena memang ada jatah orang yatim di anak yatim di situ ya. Baik, itu Dzulqarnain mengatakan nggak perlu saya. Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada yang kalian tawarkan. Tapi saya minta bantuan. Kalian minta sadda kan? Fa'inuni biquwwah. Fa'inu biquwwah. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Bantu saya dengan kekuatan kalian. Ini pemimpin yang pandai menganalisa potensi masyarakat, Pak. Tadi mereka kan tidak berpendidikan, Pak. Ya jangan diandalkan kecerdasan ilmunya, pendidikannya. Jangan diandalkan orang nggak berilmu, Pak. Masa antum serai sesuatu yang strategis suruh mikir, nggak bisa mikir dia. Apa yang diminta? Kalau akal nggak ada, bantu pakai otot sini, bantu pakai otot ya, pakai kuat. Ini kan kuat-kuat tuh, makannya banyak kuat-kuat kan sini. Orang gunung, Pak. Orang gunung itu semua kuat, naik turun kaki kokoh sekali. Biasa mikulin aja, kuat sekali. Fa'inuni biquwwah. Bantu saya dengan kekuatan kalian. Kalau ilmu nggak usah diharapkan, udah nggak bisa diharapkan ya, Pak, ya kan? Jadi antum tolong analisa, Pak. Potensi umat itu beda-beda, ya. Ada yang memang Masya Allah kerja dengan akalnya, tapi ada orang yang kerja dengan ototnya. Dzulqarnain semua dimanfaatkan. Yang penting hidayah Allah sampai ke mereka nanti. Fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Nanti akan saya bangunkan
untuk menghalangi antara kalian dan Ya'juj Ma'juj, saya bangunkan Rodma. Loh, tadi mereka mintanya sadda, oleh Dzulqarnain dikasih Rodma. Sama apa beda? Sama kok terjemahan bahasa Indonesianya. Coba bantu baca terjemahan bahasa Indonesianya. Sama Pak, ini repot terjemahan di sini. Makanya saya bilang Pak, ngaji itu kalau pakai terjemahan repot. Saya makanya ngeri, saya berkali-kali saya katakan supaya kehati-hatian saya dan semua. Bagaimana seorang berani memutuskan halal haram, mengambil hukum, mengambil dari terjemahan? Nanti boleh baca, saya bacakan di sini. Nah, supaya kau buatkan dinding antara kami dan mereka. Ini permintaannya. Dzulqarnain jawab, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan segala macam alat agar aku membuatkan dinding. Sama-sama dinding. Padahal bahasa Arab itu Pak, jangankan sampai semua hurufnya beda nih. Satu sadda, sin, dal, double dal. Ditafsirkan sadda. Yang satu rodma, ro, dal, mim. Jauh banget. Jauh sekali Pak. Dan memang artinya berbeda. Susah diterjemahinnya, itu masalahnya Pak. Sadda itu tembok biasa gini nih Pak, ini tembok namanya ini. Tembok kan? Ini sadda, tembok aja. Tembok. Tembok begini nih, sekuat-kuatnya dijebol, digoyang sekali, dua kali, tiga kali jebol Pak. Nanti buang-buang potensi, buang-buang uang, buang-buang tenaga, atau kalian diserang lagi ya. Makanya kata Dzulqarnain, saya buatkan yang lebih baik dari sadda. Kenapa mereka minta sadda? Karena itu ilmu yang mereka sampai. Ilmunya segitu cuma Pak. Ya udah ngertinya kami, pokoknya sadda itu bisa melindungi diri. Kata Dzulqarnain sebagai seorang pakar strategi, pakar militer, pakar bangunan, beliau katakan bahwa tidak cukup, harus rodma. Nah rodma itu, para ulama mengatakan rodma itu dia tembok Pak, tapi dia berlapis. Memang beda, dia tetap ada unsur temboknya. Artinya pemimpin itu Pak, satu, tidak mesti harus memenuhi keinginan yang diminta oleh masyarakatnya. Kan mintanya sadda, dikasihnya rodma, tapi berikan sesuatu yang lebih baik dari yang diminta oleh masyarakatnya. Baru jadi pemimpin Pak, ya kan? Minta apa sampean? Traktor, nanti tak kasih. Simpel Pak, traktor kecil sekali. Saya kasih lebih baik dari itu. Gitu Pak, sadda ganti rodma. Ya, saat pemimpin sudah mampu memberikan rodma, padahal yang diminta sadda, oh rakyat cintanya luar biasa, betul kan? Tapi kalau mintanya sadda, cuma dikasih apa tuh Pak, pagar kayu kita ya, kita minta sadda Pak, ini dikasih pagar bambu, kita cepin gitu doang. Itu bukan orang pasukan lewat, itu kucing aja lewat itu. Begitu Pak, ini Dzulqarnain contohkan luar biasa. Minta apa? Sadda, saya kasih rodma. Sadda nggak cukup, kalian diserang, jebol. Kalau sadda itu mesti jebol. Kalau rodma, Bapak Ibu tahu, dari zaman Dzulqarnain sampai sekarang itu tembok nggak bisa diapa-apain. Rodma. Kalau mau bangunan paling kuat di muka bumi sekarang itu rodma. Nah, dan juga menjadi menarik, Dzulqarnain dia ingin melibatkan mereka. Kan mereka ini pokoknya gini aja deh, Dzulqarnain kami bayar, Anda bangun ya, mereka mau nonton. Padahal ini negeri-negeri mereka tinggal di situ. Masalah nyawa mereka, keselamatan mereka, tanggung jawab mereka. Dzulqarnain kan akan pergi Pak, akan meninggalkan tempat itu. Makanya Dzulqarnain tidak mau bangun sendiri, padahal Dzulqarnain bisa. Tapi Dzulqarnain ingin melibatkan mereka supaya mendidik mereka, begini loh cara melindungi negeri, begini loh cara melindungi keselamatan warga. Lihat, jadi pemimpin itu juga harus mentarbiyah umatnya. Sampai begitu. Ya, malah jangan cuma dikerjain Pak. Memang rakyat bodoh memang enak digoblok-goblokin itu mana Pak itu dikerjain itu. Buat mereka jadi cerdas, pintar, beri kesempatan mereka untuk mereka belajar. Kemudian diajak oleh Dzulqarnain sebuah ilmu baru yang belum pernah mereka tahu. Belum pernah mereka tahu. Mereka taunya pokoknya bangun sadda itu, rodma mereka nggak pernah tahu. Ilmu baru buat mereka, tapi inilah ilmu pertahanan yang sangat kokoh. Maka mulai kerja.
cara kerjanya. Ini pemimpin soleh tuh gini cara kerjanya. Beliau mengatakan, ini kan antum Quran nggak bisa detail rapat lu nggak? Pasti mereka kumpul tim. Zulkarnain punya tim. Atuni zubarul hadid. Kata Zulkarnain, ayo sekarang kalian kumpulkan potongan-potongan besi. Zaman itu sudah ada besi, Pak. Potongan-potongan itu disambung-sambung, dipasang gitu. Ya, begitu gitu. Tancapkan, ada gunung kanan kiri. Hatta idza sawa bainas sadafain. Begitu besi sudah berdiri dan setinggi 2 gunung, tinggi sekali, Pak. Nah, itu kalau mohon maaf ya, kalau yang tadi video saya cerita itu tinggi sekali. Tingginya sekitar 260 meter kalau nggak salah. Kalau yang versi yang ini ya, tinggi, Pak. Itu tinggi itu begitu nggak ngerti coba gimana dulu cara nyambungnya itu. Makanya kalau hari ini ada orang bilang zaman ini modern Pak karena gedungnya menjulang tinggi, ya itu zaman dulu lebih canggih dari sekarang. Kalau modern ukurannya itu buat tinggi begitu sudah rata dengan gunung. Hatta idza sawa bainas sadafain qala anfukhu. Jadi kepala proyeknya itu langsung raja, Pak. Di lapangan langsung raja. Dia ngasih komando, sudah semua rata, oke. Unfuhu itu tiup niup apaan, Pak? Apa mau ditiup? Unfuhu itu artinya tiup, tiup gitu ya. Itu diminta mereka untuk menyalakan api yang saya juga nggak tahu itu. Sampai sekarang saya nyari tafsir belum ketemu, Pak. Itu niupnya pakai apa itu? Ya. Supaya yang penting api nyala. Api nyala, dia membakar besi. Besi itu dibakar sampai Quran mengatakan hatta idza ja'alahu naro. Sampai ketika besi berubah jadi api. Bakar untuk bayang besi merah itu. Kelebihannya adalah unsur yang tercampur di dalam besi yang itu bukan besi akan meleleh. Itu karena nggak manfaat, akan hilang. Di sisi lain nanti digunakan dia untuk memukodimai hadirnya tembaga. Nah, tembaga itu akan mencampur nanti situ. Maka nyala gitu. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrig alaihi qitra. Sekarang kata Dzulqarnain, kasih ke saya, tunjukkan kasih ke saya agar aku yang menuang tembaganya. Tadi urusan niup, siapa yang niup? Unfuhu, kalian semua tiup. Ya kan? Maksudnya nyalakan apinya, nyalakan api, semua nyalakan api, kan? Tapi urusan nuang siapa? Ufrig alaihi qitra. Ufrig pakai hamzah, ufrig ana. Alaihi qitra, aku yang nuangkan. Kenapa? Urusan nuang tembaga itu yang ngerti ilmunya Dzulqarnain. Mereka orang nggak ngerti. Kalau urusan niup bisa niup, bisa gampang kan? Susah, gampang niup. Ayo tiup, gampang, ya kan? Tapi urusan kemana posisi dituangkannya, seberapa komposisi, itu yang ngerti ilmu Dzulqarnain. Atuni ufrik alaihi qitra. Jadi pemimpin tuh gitu, Pak. Kalau rakyat yang nggak ngerti, Anda harus turun sendiri. Memang nggak ada yang ngerti, Pak. Oke, saya yang turun. Gitu. Nah, pemimpin cuma teriak-teriak aja kerjaan. Ayo jalan, nggak ada yang ngerti. Jalan kemana Pak kita, Pak? Atuni ufrik alaihi qitra. Dan kemudian lihat Bapak yang dirahmati Allah, Dzulqarnain kemudian memberikan jaminan. Ini bangunan ini kalau jadi nih, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka Ya'juj Ma'juj tidak akan mampu, tidak akan bisa melompatinya dan tidak bisa melubanginya. Saya punya pertanyaan satu, mana yang paling susah? Berdasarkan ayat ini, ayat 97. Saya bacakan ulang. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak mampu melompatinya. Ya'juj Ma'juj sudah nggak bisa lagi melompatinya dan tidak mampu melubanginya. Pertanyaan saya, mana yang lebih sulit? Melompati apa melubangi? Menurut ayat ini, yang lebih sulit adalah melubangi. Mengapa? Karenanya Quran memberikan isyarat. Antum lihat ayatnya 97. Famasta'u
Ini untuk melompati. Allah menggunakan kata famasta'u. Untuk melubangi, Quran mengatakan wamastata'u. Apa bedanya? Yang depan huruf taknya hilang, padahal artinya sama. Dihilangkan taknya oleh Allah SWT. Kalau yang depan untuk melompati, mereka nggak bisa, Allah hilangkan taknya. Famasta'u. Kalau di sini untuk melubangi juga tidak bisa, famastata'u. Ada taknya. Para ulama mengatakan, ulama zadal mabna zadal makna. Begitu bertambah satu huruf, bertambah maknanya. Begitu dimasukkan huruf ta, menandakan ini lebih rumit pekerjaannya melubangi dibandingkan melompati. Nah, terakhir, qala hadza rahmatum mir rabbi. Kata Dzulkarnain begitu bangunan jadi, ini rahmat Allah. Ya, ini rahmat Allah. Pimpin beriman Pak, dimulai dengan bismillah, ditutup dengan bersyukur pada Allah. Kan dimulai di depan apa? Ayat 95 itu. Qala ma makanni fihi rabbi. Yang Allah berikan kemampuan dari Allah itu lebih baik. Itu dimulainya. Ditutupnya dengan hadza rahmatum mir rabbi. Ini rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Tapi kalau sudah datang janji Allah, maka ini akan runtuh bangunan ini. Sampai sekarang masih kokoh sekali ya, bahkan belum ditemukan kalau menurut sebagian penelitian kan. Kalau sudah datang waktunya dia akan roboh dan akan rata dengan tanah, dan pasti janji Rabbku itu benar.